kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu lembaran kerja undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dan perkenalkan, nama saya Rizal dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Elvi Jayanti. Perkenalkan, nama saya Widya Sanggilika. Soal yang pertama, apa yang menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia? Yaitu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, sistem pendidikan nasional keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Soal yang ketiga, berapa usia wajib belajar di Indonesia? Yaitu terdapat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 7, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan jalur jenjang dan jenis pendidikan, yaitu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan terdapat dalam Pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Poin yang pertama, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan. Poin yang kedua, jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta. Poin yang ketiga, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang kelima, bolehkah seorang anak menempuh pendidikan di luar sekolah? Jawabannya, boleh, karena dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Pasal 1 Ayat 12 berbunyi, pendidikan non formal, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pertanyaan nomor 6, siapa saja yang berhak mendapatkan pendidikan khusus? Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pertanyaan nomor 7, bagaimana caranya agar pendidikan non-formal dan informal dapat diakui seperti pendidikan formal? Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional terdapat dalam Pasal 13 ayat 1 bunyinya, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. 8. Apa saja standar nasional pendidikan? Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional, standar pendidikan terdapat dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi, standar nasional pendidikan nasional terdiri atas standar ini, proses, kompetensi lulusan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, standar nasional digunakan secara acuan pembangunan kurikulum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan. Nomor 9, apa yang menjadi tugas tenaga pendidik? Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional terdapat dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembangunan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjukkan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
menilai, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pertanyaan yang 10, apa yang menjadi tugas pendidik? Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 40 ayat 2 berbunyi, pendidik dan tenaga pendidik berwujudkan yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Yang kedua, mempunyai kompetensi secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 11. Siapa yang bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan? Terdapat dalam pasal 46 ayat 1 sampai 3 berbunyi, poin pertama, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Poin kedua maksudnya, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin ketiga, ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Terdapat dalam pasal 56 ayat 3 berbunyi, komite sekolah atau Mardasa sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 13. Bisakah warga negara asing bersekolah di sekolah formal Indonesia? Terdapat dalam pasal 65 ayat 3 dan 4. Poin pertama, penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengikut serta tenaga pendidikan dan pengelolaan warga negara Indonesia. Poin kedua, kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal yang ke-14, apa saja peran masyarakat dalam pendidikan? Terdapat dari pasal 56 ayat 1 berbunyi, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Nomor 15, apa yang membedakan evaluasi dan akreditasi pendidikan? Terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan 2 buat evaluasi. Yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap pendidikan, terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada pendidikan jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Buat akreditasi pendidikan terdapat pasal 60 ayat 1 dan 3. Ayat pertama, akreditasi dilakukan untuk melakukan kelayakan program dan satuan pendidikan waspada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah
dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ayat ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.